Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya saya sudah upload video tentang persiapan rilis Dapodik ya, teman-teman. Kemudian penjelasan menu baru PIP yang usulan pemangku. Kemudian tadi pagi saya upload video tentang bahas cara menghitung jumlah rombel di Dapodik. Nah, setelah saya upload video ini, itu rame ya terkait ini teman-teman ya, postingannya Dapodik official itu sebenarnya diposting dulu baru saya upload, tapi saya baru lihat gitu ya. Jadi ada postingan berdasarkan Permendikbud nomor 12 tahun 2024, maka terdapat perubahan input data rombel di Dapodik. Nah, otomatis kan akan banyak asumsi ya, banyak yang mengira ini itu nanti di Dapodik tahun 2025. Silakan pemanasan terlebih dahulu dibaca-baca Permendikbudnya. Nah, Permendikbudnya itu saya sudah download di sini ya. Kita buka Permendikbudnya di sini itu saya sudah download. Nah, pikiran saya yang pertama adalah apakah yang ramai sedang dibahas yaitu terkait invalid rombel ya. Itu ternyata ngebahas rombel di sini. Saya cari rombel tidak ada ya. Rombongan. Nah, rombongan belajar saya cari-cari juga tidak ada yang ngebahas batas maksimal rombel-rombelnya, itu tidak ada teman-teman ya. Setelah rame ya di grup WhatsApp juga ya, rame di grup Ngapakpedia, itu pada berasumsi, nah karena rame maka postingan Dapodik official itu menjelaskan ini ya, kok nggak ada Minda. Nah ini kan ada yang nanya nih, kok nggak ada, pasti ini adalah salah satu teman operator yang mengira membahas tentang jumlah rombel atau jumlah anggota rombel yang menjadi invalid. Pak, memang tidak ada ya. Search sendiri spesifik nomor 12 tahun 2024. Nah, ternyata ini dia yang dimaksud. Mungkin spill sedikit bocoran Dapodik 2025 bahwa Satuan Pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, dan sederajat, mereka bisa menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap seperti tahun sebelumnya atau serentak seluruh tingkat. Maka pada menu rombel nanti akan ada pilihan kurikulum. Nah, ini ternyata bocorannya ya, teman-teman ya. Jadi bukan atau belum masalah anggota rombel, tetapi masalah kurikulumnya. Nah, saya jelaskan di sini. Yang dimaksud ini adalah di sini, teman-teman ya. Kita cari, kalian ketik saja serentak ya. Nah, di sini pasal 32 mengatakan bahwa satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, huruf F, dan huruf J dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap atau serentak. Ini yang A, F, dan J. Kita lihat pasal 6 itu ngebahas apa. Pasal 6, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, A, F, dan J. A itu untuk PAUD, F itu TK, J itu pendidikan penyelenggaraan kesetaraan. Artinya yang setingkat ya, nanti yang B itu SD, C itu SMP, dan D itu menengah atas atau SMK. Kita kembali lagi ke pasal 32 ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ini untuk PAUD, PAUD atau TK boleh menerapkan kurikulum secara bertahap atau secara serentak langsung gitu. Kemudian untuk satuan pendidikan baik SD maupun SMP, ini ya SD atau SMP bisa menerapkan secara bertahap mulai dari kelas 1, kelas 4, dan kelas 7 atau secara serentak pada seluruh kelas. Dan satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum pasal 6 huruf D itu untuk SMA sederajat, itu yang belum melaksanakan kurikulum merdeka menerapkan kurikulum merdekanya secara bertahap. Jadi kalau untuk SMA SMK itu secara bertahap, kalau untuk SMP ke bawah itu boleh langsung serentak gitu ya teman-teman ya. Jadi yang dimaksud ini tuh teman-teman, ini kita lihat ya, ini saya pakai Dapodik tahun lalu ya, ini masih Dapodik lama ya, hanya sebagai contoh saja. Jadi nanti kemungkinan itu di Dapodik yang terbaru untuk rombelnya ya, rombelnya di sini rombel reguler
Nih, sebentar ya, saya ini masih. Nah, di sini ya, kita tutup. Nah, di sininya teman-teman ya, di bagian kurikulumnya ini bisa langsung menjadi kurikulum merdeka. Kalau ini kan masih kurikulum 2013 gitu ya. Karena kan saya baru ikutnya itu di kelas 10 dan kelas 11 saja yang kurikulum merdeka. Nah, nanti itu untuk SD misalnya itu bisa langsung semuanya. Langsung dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa langsung memilih kurikulum merdeka semua, memberlakukan kurikulum merdeka semua. Atau boleh juga secara bertahap gitu ya. Jadi kesimpulannya ini teman-teman ya. Bocoran Dapodik 2025 terkait rombel adalah ini teman-teman ya. Jadi di tahun 2023 pertama kali ikut kurikulum merdeka bagi SD adalah kelas 1 dan kelas 4 dulu. Jadi Dapodiknya itu kurikulumnya ada dua. Kurikulum merdeka dan kurikulum K13. Tahun lalu seperti itu, dan SMP itu kelas 7 dulu. Selanjutnya bertahap. Berarti tahun berikutnya adalah kelas 1 2 dan kelas 4 5 gitu. Setiap tahun naik satu kelas gitu untuk kurikulum merdekanya. Nah, untuk tahun ini, tahun 2024, bagi SD dan SMP, ini termasuk PAUD, TK juga ya, yang sudah ikut kurikulum merdeka atau baru ikut kurikulum merdeka, maka seluruh rombelnya bisa langsung ikut kurikulum merdeka atau tetap bertahap. Jadi, bisa langsung semua kelas kurikulum merdeka atau bertahap melanjutkan tahun sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini ya, saya contohkan ya. Untuk SD ya, kalau SMP yang menyesuaikan saja. Misalnya SD tahun lalu SDA kurikulum merdekanya di kelas 1 dan kelas 4. Maka tahun ini kurikulum merdekanya bisa di kelas 1 dan 2 serta kelas 4 dan 5. Ini yang kita sebut bertahap sesuai Permendikbud nomor 12 pasal 32. Di sini dikatakan pada seluruh kelas. Nah, merdeka secara bertahap ya, secara bertahap. Jadi kalian bisa milih atau atau tahun lalu kurmernya di kelas 1 dan kelas 4, maka tahun ini kurmernya di seluruh kelas. Ini yang kita sebut serentak sesuai Permendikbud di sini. Atau secara serentak, artinya semua rombelnya langsung kurikulum merdeka. Kalau di sini kan bertahap ya. Itu untuk SD, SMP, TK, PAUD ke bawah. Kalau untuk SMA, SMK dikatakan di sini itu tetap bertahap ya. Ini kurikulum merdeka secara bertahap, tidak ada serentaknya. Jadi tetap melanjutkan tahun sebelumnya gitu ya. Kalau tahun sebelumnya kelas 10 saja, berarti tahun ini kelas 10 dan 11. Kalau sebelumnya kelas 10 dan 11 seperti saya, berarti tahun ini sudah full kurikulum merdeka. Mungkin seperti itu bocoran dari sini ya. Nah, ini dikatakan satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap atau serentak. Maka pada menu rombel nanti akan ada pilihan kurikulum. Nah, di sini yang nah ini pilihan kurikulumnya nanti ada kurikulum merdeka atau K13 gitu. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Kita lihat next story-nya. Nah, ini boleh kirim link PDF-nya. Nah, ini spill update Dapodik versi 2025. Penambahan proses bisnis dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka dapat dilakukan secara bertahap atau serentak. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Ini ada yang bertanya, Min masih lama Dapodik rilis, capek banget ditanyain mulu, suruh follow Minda. Oke. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang saling terkait antara satu sama lain. Gitu ya, ini proses bisnis adalah gitu. Ya nanti kita lihat saja ketika rilis Dapodik terbaru itu seperti apa aturannya ya. Nanti pastikan ada panduannya ya teman-teman ya. Jadi itu sedikit spill terkait rame gosip tentang invalid rombel. Ternyata yang di spill sama Dapodik official sepertinya adalah ngebahas tentang pemberlakuan kurikulum di setiap rombelnya. Sebenarnya bukan rombel tapi tingkat kelas ya kalau saya ngomongnya ya. Jadi itu teman-teman videonya, semoga video ini tidak salah tangkap ya. Semoga videonya benar yang saya sampaikan seperti ini, karena ya berdasarkan yang saya baca di spillan IG-nya, kemudian di Permendikbudnya seperti itu ya. Untuk
Pertanyaan lainnya silakan teman-teman bisa tinggalkan pesan di kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Oke, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.